Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur hadir di tengah-tengah kita. Halo, Para kepala selamat pagi. Para kepala divisi saat Pak ini. Kakandil, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Kadip Yankum. Pak, izin, Pak. Siap, Pak Kadip Yankum. Kita lanjutkan pembukaan dulu. Para kepala divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur hadir di tengah-tengah mendampingi Bapak Kakanwil, Ibu Kadipmin dengan Pak Kadip Imigrasi. Hadir secara virtual Pak Kadip Yankum dan Pak Kadip Pas. Pak Kadip Pas ada enggak, Mas? Pak Kadip Pas belum join. Silakan Pak Kadip Pas segera join. Pejabat administrator dan pengawas serta para kepala unit pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta seluruh pegawai, baik kantor wilayah maupun UPT, yang mengikuti daring pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa hadir di tengah-tengah kegiatan ini untuk sama-sama mendengarkan penguatan pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah terkait pemberlakuan PPKM di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Untuk itu, Ibu berharap pada saat pelaksanaan daring ini, mohon dengan sangat seluruhnya fokus dengan apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Kakanwil untuk memberikan penguatan arahan terkait pelaksanaan PPKM tersebut secara daring kepada seluruh teman-teman kita yang ada di Jawa Timur. Untuk itu kami persilakan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadip Administrasi, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan rekan-rekan pimpinan tinggi Pratama di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, hadir secara langsung Bu Kadip Administrasi, Recording in progress. Ya, kemudian Pak Kadip Imigrasi, Pak Jaya, dan hadir secara virtual Pak Kadip Yankum. Pagi Pak Kadip Yankum, terima kasih. Kemudian juga Pak Kadipas, ya, juga secara virtual. Dan yang saya hormati rekan-rekan KUPT, baik dari imigrasi, pemasyarakatan maupun PHP yang saya cintai. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan, baik itu pejabat struktural, pejabat fungsional, umum, baik dari kantor wilayah maupun dari satker yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini yang intinya adalah kami ingin sekali menyampaikan arahan-arahan dari pimpinan kita, baik itu Bapak Menteri maupun Pak Sekjen dan Pak Dirjen. Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi terkini berkaitan dengan wabah COVID-19 di Jawa Timur khususnya
maupun di Jawa Bali pada umumnya makin memprihatinkan dan cenderung ada peningkatan jumlah penderitanya yang benar-benar sangat signifikan. Untuk itu ada beberapa instruksi yang harus kami sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 dan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021. Ditetapkan bahwa beberapa wilayah di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur merupakan cakupan area PPKM darurat pada level 3 dan 4. Maka aparatur sipil negara menjalankan tugas kedinasan di rumah, tempat tinggal, atau work from home. Ini yang dari Menpan, dan ini menjadi acuan kita bersama karena dari Menpan ini juga menjadi acuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian muncullah surat edaran Sekjen Kementerian Hukum dan HAM nomor 11 OT.02.02 tahun 2021. Di mana surat edaran ini memuat pedoman pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat bagi pegawai ASN non-ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, baik pada unit pusat, unit kantor wilayah, dan unit pelaksanaan teknis. Dan ini sudah kami kirim ke seluruh Satker. Ini tolong dipedomani, kemudian juga benar-benar bisa dilaksanakan. Mengingat memang kondisi saat ini benar-benar adalah kondisi yang darurat dan sangat memprihatinkan. Bapak Ibu, kalau melihat berita-berita setiap hari, betapa mengerikan situasi saat ini. Maka kemarin kami rapat secara virtual dengan para kadip, ya walaupun kita libur tapi kita rapat secara virtual. Saya sampaikan kepada rekan-rekan kadip, ayo kita sampaikan masalah-masalah seperti ini ke jajaran Satker maupun seluruh pegawai di kantor wilayah. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk rekan-rekan semuanya. Kita jangan sembrono lagi karena ini nyata. Ya, ini nyata. Kita harus yakin bahwa virus ini benar-benar ada dan saat ini sedang melanda kota, kabupaten, seluruh Indonesia. Khususnya Jawa Bali yang memang benar-benar sangat signifikan tingkat penularannya. Kemarin kita dengar di beberapa rumah sakit banyak yang kekurangan oksigen, kekurangan tempat, bahkan di kamar mayat pun itu sudah tidak bisa menampung lagi. Nah ini menjadi perhatian khusus untuk kita semuanya. Kita jangan sembrono menghadapi masalah ini. Tentunya Bapak Menteri, Bapak Sekjen maupun Bapak Irjen selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan berkaitan hal-hal tersebut. Ya. Khususnya nanti di Satker Pemasyarakatan maupun di Satker Imigrasi. Berkaitan dengan pemberlakuan PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.
Mohon ini benar-benar diperhatikan. Kalau ini benar-benar diterapkan di seluruh satker maupun di seluruh keluarga kita, kami yakini bahwa penyebaran virus itu tidak akan lebih besar lagi. Bahkan cenderung akan menurun. Kalau ini benar-benar kita terapkan. Tetapi kalau kita tidak mau menerapkan hal ini, kami meyakini bahwa penyebarannya akan makin cepat dan akan meningkat. Ini berisiko tinggi untuk kita sekalian, apalagi untuk teman-teman yang memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pemasyarakatan, PHP, dan imigrasi. Ada ketentuan-ketentuan khusus untuk pemasyarakatan, ada ketentuan-ketentuan khusus untuk imigrasi, dan juga ada ketentuan khusus untuk BHP. Ini berdasarkan surat edaran dari masing-masing pimpinan madya di unit masing-masing. Imigrasi kemarin sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Kadip kemarin sore kepada seluruh satker. Nah ini tolong teman-teman yang di imigrasi, apa yang disampaikan oleh Pak Kadip Imigrasi, Pak Jaya, ini harus dipedomani, kemudian dilaksanakan. Kita nggak boleh main-main lagi masalah seperti ini. Kemarin dengan jelas beliau laporan kepada saya bahwa ini sudah disampaikan kepada seluruh satker. Dan surat edaran dari Direktur Jenderal Keimigrasian juga sudah ada. Tinggal bagaimana Bapak Ibu yang dari kantor imigrasi benar-benar bisa menerapkan aturan-aturan tersebut. Sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Kadip kemarin, dan intinya sama dengan apa yang menjadi ketentuan dari Direktorat Jenderal Keimigrasian. Dan ini tolong menjadi pedoman, dan kita akan selalu mengingatkan, KUPT juga wajib hukumnya untuk selalu mengingatkan, mengawasi, mengontrol, dan sebagainya. Ya, ini menjadi penting. Tugas tanggung jawab kita memang berat. Kami walaupun di sini lockdown di kantor wilayah, kami para PIMTI tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Karena kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya kami tidak terlepas dengan protokol kesehatan. Kami aja pakai masker rangkap 2 hari ini, tapi saya lepas 1 karena kami khawatir apa yang saya sampaikan tidak jelas. Maka saya melepas 1, tapi teman-teman kami ini pakai masker rangkap semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, daftar daerah penerapan PPKM Jawa Timur 3 sampai 20 Juli 2021. Yang pertama Tulungagung, 2 Sidoarjo, kemudian Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang dan Kota Batu, Kota Kediri, Bangkalan, Kota Blitar, kemudian Tuban, Trenggalek, Sumeneb, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan dan Kota Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Magetan, Lumajang, Jember, Kota Probolinggo, Bondowoso, Jombang, Gresik, Bojonegoro, Banyuwangi. Hampir seluruhnya. Ya, hampir seluruhnya. Kalau kami melihat ada 30 kota kabupaten yang sekarang ini melaksanakan PPKM ini. Tapi seluruhnya saya minta tetap juga melaksanakan hal tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan kesiapan kontingensi. Yang pertama, KUPT wajib melakukan pemantauan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 6M dan 3T bagi keluarga serta masyarakat di wilayah kerja. Jangan main-main sekarang nih. Kalau saudara-saudara tidak menerapkan 6M dan 3T, kami meyakini penularan COVID akan 100% mudah
untuk kalian semuanya. Maka wajib menerapkan 6M. Apa itu 6M? Memakai masker kalau bisa rangkap 2. Dan masker yang memang benar-benar masker yang sudah standar nasional. Saya contohkan masker bedah yang seperti saya pakai ini. Ini standar nasional. Tapi pemakaiannya harus benar. Jangan di bawah hidung. Jangan sampai ini di atas mulut. Harus benar-benar tertutup rapat. Supaya apa? Virus itu betul-betul tidak bisa tembus ke tubuh kita. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dalam atau di air yang mengalir. Mencuci tangan. Kemarin beberapa bulan yang lalu di kantor wilayah sudah kita praktekkan. Ya. Bagaimana mencuci tangan yang betul, bahkan sampai ke jari-jari ini. Ya. Ini kalau mencuci tangan yang dengan sabun merata. Dan jangan keburu-buru. Ini harus benar-benar merata. Karena apa? Kita ingin sekali tangan kita ini benar-benar steril. Tidak ada virus, ini bisa membunuh seluruh virus yang ada. Bukan hanya virus corona saja. Tetapi virus-virus yang lain pun akan terbunuh kalau kita benar-benar rutin mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir. Nah, ini penting sekali. Ini lakukan setiap saat. Setiap kali megang apapun, di samping hand sanitizer, juga kita mencuci tangan. Lakukan itu. Dan untuk teman-teman yang ada di lapas dan rutan, sampaikan hal ini kepada seluruh pegawai maupun seluruh warga binaan pemasyarakatan. Ini harus benar-benar menjadi budaya kita setiap hari. Setiap saat mencuci tangan dengan sabun. Maka siapkan sarana dan prasarananya untuk itu. Ya, kita jangan kendor. Kemarin kita sudah melemah. Ya, untuk pelaksanaan seperti itu kita sudah agak melemah. Maka sekarang mulai lagi. Kita harus ketat lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Ya, ini menjadi hal yang penting. Jangan sekali-sekali kalian berkerumun. Ya, biasa kadang-kala kalau teman-teman, mohon maaf ini, teman-teman yang ada di pemasyarakatan, khususnya rekan-rekan yang di penjagaan, kadang-kala begitu selesai jaga, ngopi di warung. Hindari ini semuanya, sekarang sudah tidak boleh seperti itu. Kalau memang kalian mau ngopi, mau makan, ya makan dan ngopi di kantor saja. Jangan di luar. Ya. Ini penting sekali untuk kalian semuanya. Kemudian tetap jaga jarak, jangan sampai kita mengabaikan hal-hal semacam ini. Ingat, virus ini lebih berbahaya daripada yang lainnya. Ya, virus ini sangat berbahaya. Walaupun kita di kantor, kami bersama-sama para PIMTI, tetap kami pakai masker. Di ruangan kami pakai masker. Ya. Kalau kita lagi rapat juga seluruhnya pakai masker, nggak boleh itu buka masker. Kemudian kita juga nggak ada yang namanya istilah makan-makan bersama di situ. Ya. Nggak boleh. Silakan makan di ruangan masing-masing. Kemudian jangan terlalu lama di ruangan. Silahkan kalian sering di luar berjemur. Kalau Kalapas, Karutan ini silahkan kontrol ke blok-blok itu. Ya, jangan hanya di ruangan. Ruangan itu mungkin 10 menit saja cukup. Setelah itu kalian silakan. Itu ke lapangan. Jauh itu lebih aman. Ya. Ke lapangan jauh lebih aman untuk kontrol-kontrol pelaksanaan di situ. Berjemur, olahraga, dan sebagainya. Kemudian menjauhi keramaian. Ya, ini M yang keempat. Menjauhi keramaian. Kalau ada tetangga yang meninggal, ya cukup dari rumah WA saja. Mengucapkan bela sungkawa. Karena berisiko tinggi. Ya, berisiko tinggi saat ini. Kalau ada undangan manten, nggak usah datang. Ya, kirim aja itu melalui rekening dan sebagainya. Saya kira itu kita harus nyari aman sekarang ini. Bukan kita nggak menghormati, bukan. Tetapi bagaimana kita sekarang benar-benar bisa mencari aman. Ini yang paling penting. Ya. Kemudian mengurangi mobilitas. Diberlakukan PPKM ini bukan dalam arti kalian libur bebas kemana saja. Tidak. Tetapi tetap standby di rumah. Kalau yang kos, standby di kos-kosan.
Jangan malah pulang kampung dan sebagainya. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperkenankan. Ya, bahkan kita harus ingat ada sanksi-sanksi khusus kalau kalian ya, melanggar aturan-aturan semacam ini. Secara tegas Pak Sekjen kemarin menyampaikan kepada seluruh Kakanwil. Ya, ada sanksi khusus. Kalau memang ada jajaran yang seperti itu, silakan Pak, laporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan itu ada sanksi disiplinnya. Maka saya minta rekan-rekan kurangi mobilitas dalam artian jangan keluar kota saat ini. Sementara tetap tinggal di rumah jauh lebih aman. Kita nyari aman. Dalam bulan ini saja, nanti kalau sudah berkurang, ya mungkin ada sedikit kelonggaran-kelonggaran. Ini yang bisa kita lakukan. Prihatin sedikit. Ya, prihatin sedikit. Kemudian menghindari makan bersama. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, menghindari makan bersama. Jangan ngumpul-ngumpul makan-makan, ngerokok-ngerokok, terutama itu yang perokok-perokok itu. Sami mawon, kalau sampean semua sudah pakai masker ketat, tapi keluar ngumpul-ngumpul, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, makan bareng. Percuma kalian pakai masker-masker itu. Kalau memang mau ngerokok, ya menyendirilah ngerokok di tempat mana. Jangan ngumpul-ngumpul. Karena kita wajib hukumnya mencurigai siapapun yang ada di dekat kita. Wajib. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu siapapun. Ya, orang tua, teman, sahabat, dan sebagainya. Wajib kita mencurigai. Kalau kita sudah mencurigai, kami yakin kita akan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Itu sudah pasti. Maka kepada rekan-rekan semuanya, saya minta hal ini benar-benar dilaksanakan. Jangan sembrono. Sekali lagi, jangan sembrono. Jangan menganggap hal ini hal yang sepele, jangan. Ya, kita sayang keluarga, kita sayang teman, kita sayang sahabat, ya, kita sayang anak, kita sayang istri. Maka itu lakukan. Ya. Terutama kita juga harus menyayangi diri kita sendiri, maka laksanakan dengan disiplin protokol kesehatan itu. Ya. Kemudian yang kedua, diimbau untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas. Jika tidak ada hal yang dianggap sangat perlu atau mendesak untuk hadir langsung. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan mengoptimalkan kegiatan dan pertemuan secara virtual. Lakukan itu secara virtual. Ya. Kecuali memang ini teman-teman dari keimigrasian, dari pemasaran nanti ada ketentuan tersendiri mengenai masalah ini. Tapi kita ini wajib hukumnya, ya, jangan melaksanakan. Ini teman-teman yang dari Yankum, nanti saya minta tolong kepada Pak Kadip Yankum. Ya, sudahlah untuk teman-teman yang untuk ngurus perda, harmonisasi, masalah perda, kemudian lain-lain sebagainya, termasuk notaris dan sebagainya, Pak. Kalau bisa dilakukan secara virtual dulu, Pak, sementara, Pak. Ya, nggak usah mikiri anggarannya orang lain, penyerapan anggaran biar saja, wong kita juga penyerapan anggaran juga sementara ini agak kesulitan, ya kan? Sampaikan dulu sementara kantor wilayah tutup, Pak. ya, sementara tutup. Siap. Oke, Pak Kadip, terima kasih. Siap, Pak. Siap. Pokoknya sampaikan ke seluruh kabupaten kota, Pak. Ya. Siap, siap. Ya. Kemudian melakukan pendataan dan pemantauan secara intens terhadap ASN, khususnya terhadap pegawai yang terpapar COVID-19. Selanjutnya melaporkan perkembangan data secara berkala kepada kantor wilayah. Jadi rekan-rekan semuanya, ini kadang-kala yang terjadi. Kalau ada teman-teman yang terpapar, kadang-kala KUPT itu sudah isolasi mandiri aja, tapi tidak pernah memantau sejauh mana perkembangannya. Wajib hukumnya ini memantau. Kami ini selalu memantau teman-teman. Kemarin ada 6 kalau nggak salah dari kantor wilayah yang positif. Tapi kita pantau melalui Pak Kadip. Tolong dipantau itu. Teman-teman bagaimana perkembangannya. Ada masalah apapun, kalau bisa kita bisa membantu. Tentunya tidak lepas dengan protokol kesehatan. Membantu tidak perlu harus hadir ke tempatnya. Tetapi membantu bisa aja. Ya, kita mungkin menyarankan untuk beli secara online obat ini dan sebagainya. Nah, ini wajib hukumnya. Dan tolong untuk rekan-rekan KUPT, Kasatker, perhatikan kalau ada teman-teman yang terpapar, tolong di samping disuruh isolasi mandiri,
juga saya minta kepada rekan-rekan tetap memantau. Di Kanwil kenapa kemarin yang terpapar? Karena ada yang tidak jujur. Kejujuran itu penting sekali. Sampaikan kepada anggotanya. Ya, sampaikan kepada anggotanya. Kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, kayak demam, flu, dan sebagainya, sudah greges badannya, kemudian juga sudah, ya pokoknya gejala-gejala terkait dengan terpapar COVID. Jujur saja sampaikan, Pak, kami tidak masuk karena kami ada gejala seperti ini. Jangan nekat masuk. Nah kemarin, ada teman yang memang sudah terpapar, ternyata tidak jujur, masuk mereka. Padahal kalau terasa mau flu, batuk, itu kan sudah jelas kelihatan. Nah ini minta tolong kepada rekan-rekan semuanya. Terutama ini yang di pemasyarakatan, lapas dan rutan ini sangat berisiko tinggi. Ya, sangat berisiko tinggi. Saya minta kejujuran dari rekan-rekan dan ini tolong Kasatker saya minta dengan sangat selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya. Jajarannya diingatkan, ayolah kita disiplin. Ya, melaksanakan protokol kesehatan dan jujur. Kalau memang nggak usah malu-malu. Kemudian jangan rekan-rekan sekali lagi, jangan mengasingkan orang-orang yang sedang terpapar dalam artian kita harus memperhatikan, justru kita perhatikan penuh teman-teman yang sekarang saat ini sedang terpapar. Sudah belum dia dilaporkan ke Satgas khusus? Sudah belum itu dirawat oleh dokter khusus? Misalnya begitu. Sudah belum mereka ada vitamin-vitamin dan sebagainya. Nah ini minta tolong, ini pemantauan ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian laporkan, karena kami juga dituntut oleh Pak Sekjen untuk segera melaporkan apapun yang terjadi berkaitan dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Setiap saat kami, setiap hari, kami buat laporan terus ke Pak Sekjen, bagaimana perkembangan-perkembangan yang sudah sembuh berapa, yang terpapar berapa, dan sebagainya. Ya. Nah, saya minta ini muaranya dari para kasatker, jangan sampai kasatker malah nggak membuat laporan. Kejadian hari ini, laporkan hari ini. Jangan kejadian hari ini, laporkan besok. Ya, laporan itu secara ini dulu, pertama dulu, WA dulu, nanti baru laporan tertulis. Tetapi ini menjadi bahan, nanti akan menjadi bahan kami sebagai bahan laporan kepada Bapak Sekretaris Jenderal. Saya minta tolong nih rekan-rekan Kasatker. Ya, tidak harus Kasatker yang melaporkan, tetapi para pejabat-pejabatnya itu. Tapi di bawah komando Kasatker. Jangan sampai Kasatker sendiri nggak tahu. Ya, nggak boleh seperti itu. Berarti pengawasannya nggak ada kalau seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan setempat guna memastikan kondisi penyebaran virus di lingkungan kerja saudara. Dan selanjutnya, menentukan langkah penanganan yang tepat. Ini penting, rekan-rekan semuanya. Bangun sinergitas yang baik dengan Satgas maupun Dinas Kesehatan. Ya. Karena apa? Paling tidak minimal, ya. Kalau ada masalah-masalah cepat tertanggulangi. Ini yang paling utama sebenarnya. Ya, lakukan koordinasi terus. Ya. Kemudian persiapkan itu obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Silakan itu dipersiapkan. Tanya Satgas khusus. Kira-kira apa yang perlu kami persiapkan? Tanya itu. Ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk rekan-rekan semuanya untuk dilaksanakan. Kemudian agar para kepala unit pelaksana teknis mengatur dan membuat jadwal piket pelayanan sesuai kebutuhan dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melaporkannya kepada kantor wilayah. Ya, karena bagaimanapun juga yang namanya imigrasi, PHP, dan pemasyarakatan ini adalah tugasnya memberikan pelayanan publik. Tidak boleh kita hentikan, pelayanan publik itu tetap harus berjalan. Ya bagaimana mekanismenya? Nanti para kasatker yang menentukan di sini, acuannya jelas. Acuannya adalah ketentuan dari pusat. Ini yang kita pakai.
Maka kepada rekan-rekan semuanya, ya buatlah itu jadwal yang jelas, ya bergantian setiap hari. Siapa yang bertugas, dan buat orang-orang yang melakukan pelayanan ini menjadi bahagia di dalam melaksanakan pelayanan. Jangan sampai mereka stres karena melakukan pelayanan itu. Ya, karena kalau stres, ya imun kita akan turun. Tapi dengan kebahagiaan, imun kita pasti akan naik. Ya, ini yang harus dilakukan oleh Kasatker. Kemudian berkaitan dengan pelayanan publik terhadap WNI berupa pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor, ya, paspor RI untuk imigrasi. Ini dapat diberikan melalui mekanisme walk-in hanya dalam kondisi mendesak atau darurat. Kemarin sore sudah dijelaskan secara detail ini oleh Pak Kadip. Tolong itu dilaksanakan. Jadi kalau hanya darurat aja, ya yang lain-lain nggak usah. Apapun sementara ditiadakan, ya kita nggak usah ngejar target. Kita mau cari aman, ya kan? Kita cari aman. Kalau mau cari aman, ini harus dilakukan. Kami tidak akan menegur, kami tidak akan memarahi kalian karena target tidak tercapai. Enggak, karena ini kondisi yang memang tidak memungkinkan kita untuk mencapai target itu. Maka rekan-rekan yang dari imigrasi ini lakukan. Ya, enggak usah ngoyo-ngoyo, Mas. Ya, yang penting semua sehat. Kami udah bangga kalau kalian semua sehat. Tapi kami akan sedih, kami akan prihatin kalau kalian target tercapai tetapi kalian banyak yang terpapar. Ya, lebih baik sehat daripada mencapai target tetapi kesehatan kita terabaikan. Kemudian bahwa terkait dengan penegakan hukum keimigrasian, pengawasan langsung ke lapangan sementara ditiadakan. Para KUPT agar memaksimalkan koordinasi melalui wadah Timpora dengan mengoptimalkan teknologi informasi seperti WA Group. Ya, ini lakukan. Ya sementara kita nggak usah lah untuk ini, biarkan aja lah sementara gitu. Toh nanti kalau sudah mereda kita lakukan lagi. Ya, ini. Kemudian sesuai surat edaran ini berkaitan dengan pemasyarakatan, sesuai surat edaran Dirjen Pas nomor Pas garis datar 14.HH.01.04 tahun 2021, kehadiran petugas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada dalam wilayah dengan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat menjalankan tugas kedinasan di rumah tempat tinggal work from home dengan risiko 50%. Lalu hal-hal yang ke-9, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wajib melakukan koordinasi dengan kepolisian atau APH, ya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait penundaan sementara pengiriman tahanan yang baru, dan penyimpanan, pengeluaran, atau pemusnahan benda sitaan dan barang rampasan negara. Ini jelas sekali disampaikan oleh Pak Dirjen dalam surat edaran itu. Tolong itu benar-benar dilaksanakan oleh rekan-rekan yang ada di pemasyarakatan. Kemudian Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada tahanan, narapidana, anak pidana, dan petugas pemasyarakatan. Berulang kali sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya mengenai masalah ini. Jangan bosan-bosan mengingatkan jajaran kita, baik kepada pegawai, warga binaan, maupun kepada masyarakat. Ingatkan tentang prokes ini. Laksanakan dengan disiplin protokol kesehatan. Ini terus harus disosialisasikan. Terus harus diinternalisasikan. Supaya apa? Supaya mereka selalu mengingat dan melaksanakan protokol kesehatan. Ini penting. Kalau memang ada teman-teman misalnya pegawai yang berkerumun, kemudian juga tidak pakai masker, nah, ingatkan itu, ya, ingatkan itu semuanya. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan sarana berbasis teknologi informasi
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pelaksanaan sidang perkara pidana melalui media telekonferensi ini sudah dilakukan. Sidang TPP klien melalui media telekonferensi, kemudian melakukan koordinasi dengan APH terkait menghadirkan barang bukti dan bentuk foto pada sidang perkara pidana dan atau melalui media telekonferensi. Nah, saya minta tolong kepada rekan-rekan baik di Lapas, Rutan, Rubasan, dan di Bapas, tolong ini menjadi pedoman kalian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selalu lakukan penyemprotan cairan disinfektan. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Ayo secara rutin lakukan penyemprotan-penyemprotan itu. Baik itu di ruang layanan, di lingkungan kantor, maupun di lingkungan-lingkungan halaman kita. Kalau di lapas rutan, blok-blok itu terus lakukan penyemprotan disinfektan itu. Kami meyakini kalian masih punya anggaran untuk ini, itu lakukan. Anggaran itu segera diserap. Ya, anggaran segera diserap supaya itu hal-hal macam ini segera itu dilakukan. Kemudian juga memastikan kondisi penyebaran virus di lingkungan kerja saudara dan selanjutnya menentukan langkah penanganan yang tepat. Lalu kepada rekan-rekan semuanya, khususnya untuk lapas dan rutan, saya minta dengan sangat untuk meningkatkan pelayanan perawatan kepada warga binaan pemasyarakatan. Ini menjadi hal yang penting sekali. Kenapa? Kalau sampai teman-teman atau saudara-saudara kita warga binaan pemasyarakatan pelayanannya kurang, khususnya di bidang perawatan, baik itu makanan, kesehatan, dan sebagainya, kami meyakini mereka akan lemah. Begitu mereka lemah, mudah sekali mereka akan terpapar COVID ini. Maka saya minta kepada rekan-rekan semuanya, tolong, ini menjadi perhatian, betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Ya, supaya semuanya sehat, ya, tidak ada yang terpapar. Kalau perlu hibur itu warga binaan. Warga binaan itu kan ada yang punya band dan sebagainya. Lapas rutan punya band. Munculkan di situ, tapi jangan ngundang penyanyi. Munculkan di situ setiap hari, mereka jingkrak-jingkrak di lapangan olahraga, silahkan. Yang penting dalam situasi panas. Supaya apa? Di samping hiburan, mereka juga berjemur dan berolahraga. Ini yang harus dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian perhatian makanannya, makanan perhatikan. Saya minta kepada rekan-rekan ini fokus kepada makanan. Ya, makanan supaya benar-benar yang layak. Karena ini akan menambah imun kita. Kalau nanti nggak layak, kami kalau tiba-tiba ngecek ke lapangan, ya berarti ini Kalapas, Karutan tidak pernah ngontrol. Maka lakukan Pak Kalapas, Pak Karutan, lakukan kontrol setiap hari. Menu pada hari itu. Ini menjadi hal yang penting. Percuma sia-sia kita melakukan protokol kesehatan dari depan sampai belakang, tetapi kondisi makanannya tidak layak untuk dimakan. Ini menjadi perhatian rekan-rekan semuanya. Ya, ini menjadi penting. Kemudian, kalau kalian masih punya anggaran, itu segera itu dibelanjakan. Baik itu untuk membeli APD, vitamin, dan sebagainya. Belikan itu dan bagikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Kalau memang sudah tidak punya anggaran, silahkan kalian berkoordinasi dengan pihak lain. Bisa itu dengan Satgas, bisa itu dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa membantu warga binaan pemasyarakatan dalam rangka peningkatan gizi ataupun pembelian vitamin-vitamin. Ini wajib dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Sekali lagi anggaran, tolong ini segera dicek kembali apakah masih ada anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID itu. Kalau memang masih ada, segera itu dicairkan untuk pembelian APD, vitamin, dan sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi, KUPT sekali lagi, wajib hukumnya melakukan kontrol pengawasan, baik itu kondisi kesehatan warga binaan, maupun kondisi makanan, kesehatan, vitamin, dan sebagainya.
jaga kebersihan di lingkungannya. Ini yang kami harapkan untuk rekan-rekan semuanya. Kemudian kembali, tadi saya ingatkan, tadi sudah saya sampaikan, berkaitan dengan disiplin pegawai. Dalam pelaksanaan PPKM darurat tetap menegakkan disiplin pegawai sesuai dengan edaran Sekretaris Jenderal nomor Sek garis datar 10.OT.02.02 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi coronavirus 2019. Nah, rekan-rekan semuanya, sebentar lagi ada Hari Raya Idul Adha. Saya minta kita tetap fokus di kantor, nggak boleh kemana-mana, sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau toh memang ini harus, silakan melaksanakan secara virtual, tetapi Idul Adha tetap dilaksanakan di kantor masing-masing. Apa yang menjadi arahan dari Bapak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen maupun dari kantor wilayah saat ini benar-benar bisa diterapkan oleh rekan-rekan semuanya. Dan kami berharap seluruh jajaran yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur khususnya, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia, semua dalam kondisi aman, terkendali, sehat, ya, semua diberi kekuatan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Bapak, Ibu yang kami hormati, saya lanjutkan sedikit. Saya hanya mengingatkan berkaitan dengan proses kita membangun zona integritas menuju WBK. Ini jangan dilupakan, karena ini proses. Dan saat ini tetap kita harus berproses, karena masih dalam proses penilaian. Tolong, walaupun dalam masa yang sangat berat seperti ini, tapi kita jangan lupakan proses kita untuk bisa meraih WBK maupun WBBM. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ketua ZI dan tim Pokja dari kantor wilayah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas, pastikan sudah tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi. Pastikan bahwa pelayanan kita benar-benar sudah berkualitas. Dan tetaplah berproses untuk rekan-rekan yang walaupun tahun ini belum berhasil. Ya. Ini saya minta kepada rekan-rekan semuanya, tetaplah berproses. Karena akan mempermudah kalian nanti di tahun 2022. Kalau kalian berhenti stagnan di sini, berarti tujuan kalian hanya semata-mata ingin mencari predikat BPK. Tetapi tidak ingin melaksanakan reformasi birokrasi. Padahal yang kami harapkan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi benar-benar sudah diterapkan di seluruh satker di Jawa Timur ini. Yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, yang ditandai dengan tidak ada penyimpangan lagi, tidak ada pengaduan-pengaduan lagi, masyarakat sudah merasa terpuaskan, dan lain sebagainya. Ini saya minta kepada rekan-rekan semuanya, supaya ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan kalau ada masalah-masalah, tolong koordinasikan dengan kantor wilayah, segera dilaporkan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikut prihatin, baru saja saya dapat kabar bahwa rekan kami, Pak Kadipas, yang saat ini sedang di NTB, juga positif terpapar Ibu Kadipas, ya, ibunya Pak Kadipas, bukan Pak Kadipas, ibunya Pak Kadipas dan keluarganya, kakak-kakaknya yang ada di Jakarta sedang terpapar COVID-19. Kita doakan tidak hanya ibunya Pak Kadipas dan keluarganya, tetapi rekan-rekan kita yang sedang terpapar saat ini
kita doakan bersama mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, kesehatan, dan kembali beraktivitas seperti semula. Untuk itu, mengakhiri kegiatan ini, saya minta mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mendoakan saudara-saudara kita baik yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa maupun yang saat ini sedang terpapar COVID-19 ataupun yang saat ini sedang menderita sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa kita mulai. Selesai. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan salam sehat selalu untuk seluruhnya. Terakhir, kami sampaikan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dijauhkan dari mara bahaya, kita dijauhkan dari penyakit, dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kakanwil atas penguatan arahan terkait dengan PPKM. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil panjang lebar. Tentunya ada beberapa hal yang Ibu garis bawahi dan ini mohon dengan sangat teman-teman para KUPT untuk terus memantau dan menindaklanjutin. Terkait dengan satu, pelaksanaan SE tersebut tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pandemi ini nyata, untuk itu para KUPT harus ikut mengawasi seluruh anggotanya. Untuk daerah-daerah yang melaksanakan PPKM, sudah jelas tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil, tentunya hampir seluruhnya di jajaran Jawa Timur ini terkena PPKM tersebut. Untuk itu mohon untuk dilaksanakan dengan baik. Semua KUPT harus menerapkan 6M dan 3T. Untuk Yankum, sementara giat dengan pihak luar, mohon untuk dilakukan secara daring. Itu Pak Kadip Yankum. Siap. KUPT harus melaporkan, memantau anggota yang terpapar COVID. Segera lapor ke Satgas COVID. Tentunya ini yang kami harapkan para KUPT, karena di sini di kantor wilayah juga dituntut oleh kementerian untuk melaporkan setiap anggotanya yang terpapar COVID. Sehingga kami memang kesulitan sekali di UPT-UPT banyak yang terpapar, namun banyak yang tidak melaporkan kepada kantor wilayah. Para KUPT segera membuat jadwal piket sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menjalankan tugas kedinasan secara WFH 50%, mohon itu diterapkan dan jangan sampai teman-teman KUPT tidak melaksanakan dengan baik. Segera membelanjakan anggaran sesegera mungkin untuk pencegahan COVID. Tentunya ini 20 hari vakum. Seluruh UPT maupun kantor wilayah, BHP maupun imigrasi, ini tentunya vakum terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Mohon dengan sangat yang bisa dilaksanakan dan segera dipertanggungjawabkan ke KPPN. Proses BBK dan BBBM, Bapak Kakamil tadi sudah menyampaikan, kami berharap proses BBK dan BBM tetap berjalan. Untuk itu, RKT-RB mohon dengan sangat hari ini terakhir, kami sudah infokan terus ke grup, karena tanggal 8 Juli besok sudah ditutup. Untuk yang lulus maupun yang tidak lulus, mohon tetap mengerjakan RKT-RB tersebut. Mohon dengan sangat, yang tidak lulus bukan berarti tidak bisa berproses, tetap berproses. Karena di 2022 nanti tetap penilaiannya mengikuti 2021.
Nah, ini tadi ada info dari teman KPPN. Untuk pertanggungjawaban SPM tetap dibuka di KPPN. Untuk itu silahkan segera OTP untuk user saktinya supaya SPM tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu mohon dengan sangat teman-teman segera para KUPT menunjuk anggotanya untuk berkonsultasi secara online juga dengan KPPN bisa dilayani. Mohon izin para KUPT tadi yang disampaikan Bapak Kakanwil adalah bahwa orang tuanya Pak Kadipas yang positif, jadi bukan Pak Kadipas yang positif, mohon izin. Kami meluruskan, kami mohon doanya semoga orang tua beliau dan saudara-saudaranya yang positif segera diberi kesehatan dan sehat pulih kembali. Amin ya robbal alamin. Ibu berpesan sekali lagi RKTRB, LKE segera diselesaikan hari ini. Tanggal 8 sudah di-close, hari ini kami harus mengkompilasi. Terima kasih perhatian untuk Bapak Ibu para KUPT, kami tunggu RKTRB dan LKE-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.